Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dokter Jodoh dimanapun Anda berada? Masih dengan saya Setia Furqon Holi dan bahagia sekali saya bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari sahabat sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan atau juga curhatnya di dokterjodoh@gmail.com. Silahkan Anda juga yang mendengarkan, yang ingin mendapatkan inspirasi atau juga jawaban dari keresahan Anda selama ini, Anda bisa layangkan ke email dokterjodoh@gmail.com. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan dari seorang sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang saya melihat orang yang pacaran dan bahkan sampai mereka berzina, tapi ditakdirkan berjodoh dan menikah sama Allah. Ya betul ya. Apakah mereka setelah menikah, dosa mereka otomatis sudah diampuni? Terus bagaimana ketika ada seseorang yang sudah berusaha memperbaiki diri tapi belum bertemu dengan jodohnya? Kenapa ada orang yang suka bermaksiat tapi jodohnya cepat datang, sedangkan yang berusaha baik tapi belum dikasih jodoh? Saya berusaha percaya kalau Allah Maha Adil, tapi ketika melihat realitas seperti itu, kadang jadi berburuk sangka. Wow, luar biasa pertanyaan ini menurut saya. Yang hebat dari pertanyaan ini adalah mungkin ini juga keresahan Anda selama ini. Anda melihat teman-teman Anda, sahabat Anda di sekitar Anda, mereka pacaran, mungkin berkali-kali ganti pasangan. Bahkan ketika ada yang sudah cocok dengan pacarnya, mereka serius untuk ke jenjang pacaran. Mungkin mereka pernah berzina, tapi kita gak boleh untuk menuduhnya gitu. Lalu bagaimana? Pertanyaan pertama, bagaimana dengan mereka kok kayaknya gampang banget gitu? Dia maksiat, dia berzina, dia berdosa, tapi Allah masih berikan rezeki yang mudah, kesehatan, bahkan bisa cepat nikah. Tapi aku, mungkin itu ya pertanyaannya. Kenapa aku yang selama ini sudah benar-benar sungguh-sungguh untuk hijrah, untuk taubat, untuk memperbaiki diri, mana jodohku? Sahabat sekalian, kalaukah dunia ini begitu berharga, itu mungkin di mata kita. Tapi di mata Allah, Tuhan kita, gak ada harganya. Artinya apa? Kita mau ibadah, kita mau berubah, semua orang berubah menjadi lebih dekat sama Allah, gak akan meningkatkan kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Atau semua orang mau berzina, mau kufur, mau gak benar, gak mau lagi taat sama Allah, lalu apakah berkurang kemuliaannya Allah karena itu? Enggak juga tuh. Lalu kita ibadah tuh buat siapa? Bukan buat Allah, karena Allah gak butuh, kata Allah. Tapi kita ibadah karena Allah, karena kita butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Allah seperti yang gak adil? Orang yang mau berusaha baik kok belum dapat jodohnya, tapi orang yang dia bermaksiat, coba Anda perhatikan deh, jangan cuma ngomongin jodoh gitu ya. Anda pernah lihat mungkin koruptor-koruptor itu? Anda mungkin lihat siapalah gitu ya, orang yang menzolimi seorang yang lainnya. Kok dia masih hidup, bahkan udah tua pun hidup terus, panjang umurnya, dan dia terus menzolimi orang lain? Atau ada orang kaya dengan cara mengambil hak orang lain, menipu orang lain, tapi dia kok masih hidup? Tapi kok para orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, para ulama, banyak yang dicabut nyawanya segera. Apakah itu berarti bentuk ketidakadilannya Allah? Sahabat sekalian, menarik sekali. Justru disinilah kita harus paham bahwa Allah itu Maha Kuasa.
kalau semua impian kita terwujud? Kalau semua impian besar semua orang di dunia ini terwujud, apa yang terjadi? Hancur. Akan terjadi chaos. Mungkin Anda pernah menonton, ada sebuah film yang sekarang sedang tayang, di mana ada satu batu impian yang kalau orang pegang, semua impian orang itu terwujud. Apa yang terjadi? Hancur. Karena seringkali impian kita akan mengganggu impian orang lain. Lalu kembali ke pertanyaannya Mbak tadi. Bagaimana dengan seperti itu? Ingat dengan yang namanya istidraj. Boleh jadi orang yang maksiat dikasih kesempatan lebih lama. Boleh jadi dia terus berbuat dosa, tapi semakin mempertinggi tingkat jatuh. Terus berbuat dosa, terus berzina. Bahkan sudah menikah. Lalu selama itu kalau dia tidak tobat, apa yang terjadi? Namanya berzina terus. Lalu kita pikir, kok dia masih tetap sejahtera, kok dia tetap bahagia. Itu pikiran kita. Anda harus ingat bagaimana kisahnya Fir'aun. Fir'aun gak pernah sakit. Kaya. Sangat disegani, ditakuti oleh semua orang. Banyak orang dari intelek sampai penyihir semuanya pro sama Fir'aun. Tapi ada seorang anak muda namanya Musa alaihissalam yang tidak mau untuk menyembah Fir'aun. Fir'aun marah lalu dikejar. Pertanyaan saya, kalau Anda ada di posisi saat itu, apakah Anda akan melihat bahwa Fir'aun itu sangat arogan? Bisa jadi Anda enggak berpikir seperti itu. Kenapa? Wong dia yang berkuasa kok. Wong dia yang paling sehat kok. Wong dia yang semua apapun yang diinginkannya terwujud kok. Ini ada orang kata-katanya keluh. Kata-katanya keluh. Makanya dibantu oleh Harun alaihissalam. Tapi ketika ia mau mengatakan kebenaran lalu dikejar, Allah penolong dirinya. Kawan, teruslah berbaik sangka karena Allah, pada Allah. Ketika impian kita belum terwujud, coba dicek dulu. Jangan-jangan kita kurang syukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Kita fokus bahwa bahagia itu adalah ketika dapat jodoh. Kita lupa bahwa yang namanya sehat pun adalah rizki. Dikasih kesempatan untuk beramal pun rizki. Dikasih hidayah pun rizki. Kalau semua harapan harus terwujud, berarti cek lagi niat kita dalam beramal. Apakah kita beramal benar-benar karena Allah? Atau jangan-jangan cuman karena ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu ketika kita sudah mendapatkan itu, kita sudah menikah, dapetin jodoh, apakah kita akan terus beramal seperti itu? Atau kita justru melupakan Allah? Jangan iri sama orang yang istidraj, dimudahkan semuanya, dikasih waktu, dikasih dunia, dikasih segalanya. Tapi dilupakan dan dilalaikan untuk mengingat Allah. Ketika Allah memberikan azab padanya, maka sudah tidak ada lagi ampunan. Ingat, dunia hanya ujian. Orang yang diuji dengan kemiskinan belum tentu ia berarti gagal. Bisa jadi dia adalah ahli surga. Orang yang diberikan ujian kekayaan belum tentu juga dia selamat di akhirat nanti. Orang yang dimudahkan jodohnya dengan lewat jalan yang gak benar, belum tentu itu kebaikan. Tapi justru ketika Allah menunda dulu jodoh bagi kita, bisa jadi Allah ingin kita lebih banyak bersujud, meminta pada Allah, memperbaiki diri dan memantaskan ilmu. Insya Allah akan berikan jodoh terbaik di waktu yang tepat. Saat sahabat hatinya yakin pada Allah, niatnya lurus karena Allah,
dan ikhtiarnya habis-habisan. Tugas kita hanya berikhtiar. Serahkan hasilnya pada Allah. Saya Stephen Rohalid di Dr. Jada. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.